yang sekarang yang sedang kita berada di dalamnya, memasuki pertengahan. Yang kedua Zulhijjah setelah bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga adalah bulan Muharram setelahnya bulan Dzulhijjah. Jadi ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada bulan Muharram. Wa Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Dan yang keempat adalah yang terpisah, bulan Rajab yang terletak di antara Jumadi Tsani dan bulan Sya'ban. Ikhwafillah rahimakumullah, jamaah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, ini 4 bulan yang perlu kita ingatkan kepada umat, kepada teman-teman. Karena apa? Sebuah momen spesial, momen yang memiliki kemuliaan dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun seringkali tidak diketahui oleh kaum muslimin. Mau bukti? Saya ingat beberapa tahun kemarin ketika ada pelantikan pengurus di Masjid Nurul Iman. Hari itu kita bahas tentang materi ini. Sebelum kajian saya tanya, kita punya kajian berbicara tentang bulan-bulan haram yang 4. Siapa di antara peserta kajian yang bisa menyebutkan 4 bulan itu? Subhanallah, di antara begitu banyak ikhwah dan akhwat tidak ada seorang pun yang mampu menyebutkan nama-nama bulan itu. Bahkan tidak pernah dengar sebelumnya dan tidak pernah menyangka. Ya, bulan itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Ya, satu momen yang mulia yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi jarang sekali dimanfaatkan dengan kebaikan, dengan ketaatan. Bahkan banyak yang tidak tahu tentang bulan-bulan haram ini. Ikhwafillah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian Qatadah, Imam Qurtubi, itu mengatakan bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang memiliki kemuliaan sejak zaman jahiliyah dahulu, bahkan sebelum datangnya Islam. Islam ketika datang kemudian mendapati bahwa bulan-bulan ini bulan-bulan yang diharamkan dalamnya untuk berbuat kezaliman, dilarang menyerang orang, dilarang mengganggu orang, dilarang untuk merampok orang. Islam mengukuhkan keharaman dari 4 bulan ini. Ya. Adapun keharaman ini sudah berawal jauh sebelum datangnya Islam, bahkan di hari-hari zaman jahiliyah. Ya. Ikhwafillah, Imam Al-Qurtubi itu mengatakan, saking hormatnya orang jahiliyah dengan bulan-bulan ini. Beliau mengatakan, andaikan ada di antara orang jahiliyah yang bapaknya itu dibunuh, kemudian dicari sama dia pembunuhnya 1 tahun penuh, gak ketemu. Tiba-tiba di bulan-bulan ini, pembunuh itu muncul di samping rumahnya, lewat di jalan depan rumahnya. Orang yang mencarinya selama ini untuk balas dendam, gak bakalan berani untuk bikin kekacauan, gak bakalan berani untuk mengganggu, apalagi membunuh orang yang dicari-carinya untuk balas dendam. Kenapa? Saking hormatnya orang jahiliyah dengan 4 bulan ini. Ya. Ikhwafillah, jadi adabnya di bulan-bulan ini adalah, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa kezaliman itu adalah sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan sepanjang waktu, sepanjang bulan, sepanjang tahun diharamkan bagi kita untuk membuat kezaliman. Tapi Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita tentang dilarangan untuk berbuat kezaliman di bulan-bulan yang ini, tasyrifan lah, sebagai bentuk pemuliaan terhadap bulan-bulan ini, dan menunjukkan bahwa kezaliman di bulan-bulan ini lebih diharamkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Walaupun kezaliman secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk dilakukan. Ikhwafillah, jadi sekali lagi, ketika kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan ini tidak menjadi sesuatu yang biasa di hadapan Allah, ya, lebih diharamkan, maka tentu sebaliknya, amal kebaikan, ketaatan, ibadah yang kita perbanyak di bulan ini juga mendapatkan ganjaran yang juga tidak biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Mekah contohnya. Ketika dia adalah sebuah buqa, sebuah tempat yang memiliki kemuliaan, setelah di dalamnya mendapatkan begitu banyak ganjaran, memiliki keharaman, memiliki aturan-aturan tinggal di dalamnya, maka sebaliknya, ketika bikin kebaikan di dalamnya Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat,
ketika kita bikin sesuatu yang Allah larang di dalam tanah haram, juga mendapatkan ancaman yang juga tidak biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memilih untuk tidak tinggal di Mekah menjelang hari tuanya. Tinggal di mana? Di Taif. Tidak datang ke Mekah kecuali hanya untuk sholat di Masjidil Haram, hanya untuk umrah, hanya untuk berhaji. Ya, karena apa? Takut dirinya terjatuh kepada perbuatan zalim, perbuatan dosa sementara dia berada dalam batasan tanah haram. Iya, ibadah di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ganjar dengan pahala yang banyak, tapi ingat kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan di dalamnya juga menjadi sesuatu yang tidak biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi khafilahumullah, terakhir ada hikmah yang para ulama rahimahullah sebutkan kepada kita. Kenapa yang dilarang itu bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ya. Para ulama mengatakan, kalau bulan Dzulqa'dah dilarang di dalamnya bagi orang-orang Arab terdahulu untuk bikin kekacauan, untuk menzalimi orang, untuk merampok, mengganggu orang, adalah hikmahnya adalah agar orang yang datang dari negerinya yang jauh, ya, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ فَجٍّ عَمِيقٍ, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk datang kepada rumah ini. Saya kamu akan dapati ada orang yang menyambut panggilan kamu datang dari tempat yang jauh, mengendarai seekor onta yang kurus saking lamanya dia berjalan. Ya. Jadi ayat itu menjelaskan kepada kita bahwa haji itu akan didatangi oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari tempat yang paling jauh sekalipun. Jadi merupakan sunnatullahnya, kalau mau ke haji itu harus berjalan jauh. Baik. Ketika berjalan menuju Baitullah, orang tidak menggunakan pesawat. Orang hanya berjalan kaki, menggunakan kendaraan onta atau kudanya. Dia harus melewati padang pasir dan lain sebagainya. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman di bulan Dzulqa'dah, hikmahnya adalah agar orang yang datang dari negeri yang jauh menggunakan jalan darat, mengendarai ontanya, kudanya, berjalan kaki, tidak diganggu. Ya, tidak diganggu sampai dia tiba di Mekkah Al-Mukarramah dalam keadaan tenang, damai, aman. Maka diharamkan di bulan itu untuk bikin kezaliman, berperang, merampok, dan lain sebagainya. Orang Quraisy, orang jahiliyah kemudian menahan dirinya. Jangan sampai bikin kezaliman di bulan Dzulqa'dah. Maka orang yang datang dari rumahnya, jauh dari negerinya, untuk datang kepada Mekkah Al-Mukarramah, kemudian berjalan dengan aman, dengan tentram, damai, sampai kemana? Ke Mekkah Al-Mukarramah. Di bulan Dzulhijjah, dia merupakan bulan di mana inti dari semua amalan haji terjadi di dalam bulan itu. Jamaah haji harus berpindah dari Mekah ke Arafah, dari Arafah Mekah ke Mina, dari Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina lagi, baru ke Mekah lagi. Dia harus melewati padang pasir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbuat kekacauan di bulan Dzulhijjah. Hikmahnya adalah agar orang yang datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji, ketika dia berpindah dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, tidak diganggu, tidak dirampok di hari itu, di saat itu. Dia bisa melakukan ritual ibadah haji dengan tenang, dengan damai. Adapun yang ketiga, bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman di dalamnya agar orang yang selesai melaksanakan ibadah haji mendapatkan jaminan keamanan untuk pulang sampai di negerinya tanpa diganggu, tanpa dirampok, tanpa ditakut-takuti, ya, sehingga dia bisa tiba di negerinya, di rumahnya dalam keadaan baik. Ya. Ikhwafillah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan kita sebagai seorang Muslim, di mana keharaman dari bulan-bulan ini merupakan sesuatu yang dikukuhkan dalam syariat Islam, tentu
dengan penyampaian ini kita lebih hati-hati dalam bulan ini, kemudian berusaha untuk mengisi hari-harinya dengan amal kebaikan. Insyaallah Senin Kamisnya bisa kita jaga, insyaallah ayyamul bidnya bisa kita jaga, nanti Dzul Hijjah nanti ada puasa Arafah, kemudian nanti di bulan Muharram ada puasa Asyura dan lain sebagainya. Intinya bahwa 4 bulan ini adalah bulan yang tidak biasa, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwafillah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Untuk kajian kita hari ini, kita akan membahas sebuah surat lanjutan dari surat-surat kemarin yang sudah dibahas oleh Asatidzah Kiram yang kemarin. Adapun hari ini pembahasan kita adalah sambungan dari kajian-kajian kemarin, yaitu pada surat Asy-Syams, ya, surat Asy-Syams. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Tsamud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan meminumnya. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Ikhwafillah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala berkati. Pembahasan yang pertama tentang nama dari surat ini, yaitu Asy-Syams. Dinamakan dengan surat Asy-Syams karena di dalamnya ada pembahasan tentang Asy-Syams yang artinya matahari. Sebagaimana surat-surat yang lain pada umumnya, seringkali Allah Subhanahu wa taala ataupun seringkali nama dari surat itu diambil dari pembahasan-pembahasan yang ada di dalam surat itu sendiri. Al-Baqarah, karena di dalamnya ada cerita tentang Bani Israel dan sapi betina, Baqarah. Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah karena memang dia adalah pembuka. Kemudian Al-Maidah, kemudian Al-Anfal bicara tentang harta perang karena di dalamnya bicara tentang perang dan hukum-hukum ghanimah dan lain sebagainya. Intinya bahwa seringkali penamaan nama dari sebuah surat dalam Al-Quran diambil dari
pembahasan-pembahasan yang ada di dalam surat itu sendiri, termasuk dalamnya surat Asy-Syams, dikarenakan kalimat pertama dari surat ini adalah kalimat Asy-Syams, dan ini menjadi nama dari surat ini. Yang kedua, kedudukan dari surat ini adalah surat yang Makkiyah, ya, surat Makkiyah, sebagaimana surat-surat yang lain yang merupakan ciri-ciri dari Makkiyah, pendek. Kemudian diantara lagi itu berbicara tentang pengokohan akidah. Kemudian selanjutnya ciri-ciri dari surat Makkiyah yang lain adalah dalamnya ada kalimat kallanya, ya, kalimat kallanya dan beberapa hal lain yang bisa kita temukan dalam pembahasan ulumul Quran, diantaranya karangan Syekh Manna Al-Qattan. Ya. Ikhwafillah, jadi surat ini adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Sering kita sampaikan tentang definisi dari Makkiyah dan Madaniyah. Oleh Syekh Manna Al-Qattan itu beliau memberikan sebuah definisi yang kira-kira itu paling simpel. Beliau mengatakan kalau Makkiyah ma nazalat qabla al-hijrah walau kanat laisa bi Makkah. Surat Makkiyah adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi SAW sebelum hijrah, walaupun mungkin turunnya bukan di kota Mekah, mungkin di Arafah, mungkin di peperangan-peperangan luar kota Mekah dan lain sebagainya. Tapi ketika diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW, maka itu tetap disebut dengan surat Makkiyah. Adapun Madaniyah, ma nazalat ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam walau kana laisa bil Madinah. Ya. Adalah surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrahnya beliau, walaupun mungkin turunnya bukan pas ketika beliau berada di kota Madinah. Mungkin di Tabuk, mungkin di Arafah, mungkin di Muzdalifah ketika melakukan ibadah haji dan lain sebagainya, tetap itu disebut dengan surat Madaniyah. Ya, itu sebuah dhabit, sebuah patokan yang diletakkan oleh Syekh Manna Al-Qattan dalam Mabahis Ulumul Quran ketika memberikan kepada kita definisi tentang surat Makkiyah dan Madaniyah. Ala kulli hal, surat ini adalah surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 15, ya, ada 15. Adapun isi kandungan dari surat ini atau pembahasannya secara umum dari surat ini adalah yang pertama, Allah menyampaikan kepada kita bahwa dalam surat ini Allah bersumpah dengan 7 makhluknya, 7 ciptaannya, ya, 7 ciptaannya, dan kita tahu bahwa bicara tentang sumpah ini merupakan sebuah ibadah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya, kapan dan dimanapun. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya, kapan dan dimanapun itu. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu ciptaannya, itu menunjukkan bahwa ciptaan yang dijadikan bahan sumpahnya Allah itu adalah sebuah ciptaan yang tidak biasa, memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara sekian banyak ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, makhluk itu dan ciptaan itu yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi bahan sumpahnya. Allah bersumpah dengan masa, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan malam, dengan siang, dan lain sebagainya. Allah berhak untuk bersumpah dengan apapun dari makhluknya, kapan dan di mana. Yang kedua, apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bahan sumpahnya, berarti dia adalah sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dilarang untuk bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah. Ini bedanya. Jadi kalau Allah boleh bersumpah dengan apapun, kalau kita sebagai makhluk dilarang untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah,
sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang sumpah, kalau kita perhatikan ada beberapa redaksi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita ketika bersumpah. Yang pertama Nabi mengatakan wallahi, demi Allah, menggunakan waw. Yang kedua billahi, menggunakan ba. Kalau pertama dengan waw, wallahi. Yang kedua diawali dengan bi, billahi. Yang ketiga dengan ta, tallahi. Ya, yang ketiga tallahi. Atau yang keempat yang sering ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi. Walladzi nafsi biyadihi. Jadi beliau mencontohkan kepada kita dari sumpah wallahi, billahi, tallahi, atau yang keempat walladzi nafsi biyadihi. Baik. Ikhwafillah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala hormati. Jadi secara singkat tentang surat ini, bahwa pertama adalah surat Makkiyah, kemudian dia dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan 7 ciptaannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala membahas tentang pentingnya kita untuk menjaga hati dan jiwa kita. Allah tunjukkan untuk kita cara untuk mensucikan jiwa itu, dan juga menjelaskan kepada kita apa saja yang membuat jiwa kita itu bisa menjadi keruh. Ya. Kemudian Allah juga sampaikan kepada kita bagaimana cara untuk mensucikan jiwa itu. Kemudian selanjutnya Allah berbicara tentang contoh orang yang memperturutkan atau menjadi atau contoh kelompok manusia yang mengotori hatinya dan efek dari hati yang kotor. Ya, contoh sekelompok manusia yang mengotori hatinya sekaligus menjelaskan kepada kita efek yang ditimbulkan oleh hati dan jiwa yang kotor ketika tidak bisa dibersihkan. Efek apa yang muncul? Allah Subhanahu wa taala contohkan pada ayat berikutnya, yaitu berbicara tentang kesombongan, kekafiran, pengingkaran yang dilakukan oleh orang-orang kaum dari Nabi Saleh alaihissalam ketika mereka didakwai oleh beliau. Ya. Jadi qafallakumullah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala mati. Selanjutnya poin yang berbicara yang disampaikan dalam surat ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjuangan dakwah seorang Nabi Saleh alaihissalam. Selanjutnya menceritakan kepada kita tentang adanya mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh yang diharapkan mukjizat itu bisa membuat kaumnya menjadi beriman, tapi justru sebaliknya diingkari. Bahkan kemudian mukjizat berupa onta tadi dibunuh oleh kaumnya. Selanjutnya Allah menjelaskan kepada kita tentang akibat orang-orang yang menentang. Ya. Akibat dari orang-orang yang menentang dakwah kebaikan, menentang dakwahnya para nabi. Menjelaskan kepada kita bahwa jalan kemenangan itu akan senantiasa yang menang. Dan jalan kebatilan itu akan selalu menjadi sesuatu yang hancur, yang binasa, dan hina di akhirnya. Ya. Baik. Ikhwafillah teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala mati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyamsi wa duhaha. Ya. Wawnya adalah waw sumpah, waw qasam. Ya. Waw qasam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari dan cahayanya di pagi hari. Tentu saja kita tahu bahwa matahari itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala di antara yang paling menakjubkan, ya, yang paling menakjubkan yang terlihat oleh mata kita. Ya, yang terlihat oleh mata kita. Sebuah ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan ciptaan tadi merupakan sumber kehidupan kita.
Ya, jadi selain air, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu itu menjadi hidup. Setelah hidup, dia butuh kepada matahari. Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya meletakkan matahari pada sebuah titik di mana yang kita dapatkan kemudian dari matahari itu untuk kehidupan ini hanyalah manfaatnya. Tidak ada sama sekali mudaratnya. Padahal kita tahu matahari itu merupakan sumber dari semua sumber panas, ya, sumber panas yang andaikan dekat dengan bumi akan membakar bumi ini. Tapi Allah letakkan dia pada sebuah jarak, sebuah titik di mana yang kita dapatkan dari matahari itu hanya manfaatnya. Ya. Dia kalau mendekat dia akan membakar kita. Kalau dia jauh dari kita, justru kita akan membeku. Maka Allah letakkan pada titik di mana manusia mendapatkan manfaatnya, hewan mendapatkan manfaatnya, bahkan tumbuhan mendapatkan manfaat. Bunga adenium itu, ya, Kamboja. Kalau kita sirami setiap hari, kemudian dia tidak terkena sinar matahari, dia akan busuk. Ya, sama seperti manusia. Kalau setiap hari hanya disiram, kemudian hanya ada hawa dingin, kita akan membeku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumber dengan matahari. Sekali lagi dia adalah sumber kehidupan bagi kita juga selain air. Ya. Dan demi matahari dan cahayanya di waktu duha. Ya. Duha bisa kita tentukan waktunya itu adalah 10 menit atau 15 menit setelah matahari terbit sampai 10 menit atau 15 menit sebelum matahari pas di atas kepala kita, sebelum duhur, ya. Itu semua waktu duha, dan di situ ada sebuah sunnah yang Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk kita lakukan, bahkan disebut dengan sholatul awwabin, ya. Salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, salatul duha. Adapun waktunya sebagaimana diterangkan dalam hadis, salatul awwabin hina tarmudul fisal, ya. Jadi salat ataupun waktu terbaik untuk melakukan salat duha itu adalah ketika anak onta itu sudah mulai bergerak untuk berpindah dari panasnya matahari mencari bayang-bayang pohon untuk menghindari panas matahari. Ya. Jadi kalau kita perkirakan waktu terbaik untuk sholat duha itu adalah jam 9 ataupun jam 10. Ya, jam 9 ataupun jam 10. Bukannya berarti dari pagi nggak boleh, boleh. Tapi kalau kita berbicara tentang waktu terbaiknya, hina tarmudul fisal, ketika anak onta sudah mulai terbakar kulitnya oleh pasir yang dia jadikan sebagai alas tidurnya. Ya. Sekitar jam 9, setengah 10 atau jam 10. Ya. Itu waktu terbaik ketika bagi kita untuk melaksanakan sholat duha. Yang kedua, Allah bersumpah dengan bulan. Ya. Wal qamari idza talaha, dan bulan apabila dia mengiringinya. Jadi haknya, ya, dhamir haknya kembali kepada mataharinya. Dhamir haknya kembali kepada mataharinya. Di sini para ulama itu mengatakan talaha, mengiringi ataupun datang setelahnya, itu bisa dikatakan, bisa ditafsirkan fi ahamiyatiha, tentang pentingnya. Jadi yang pertama itu matahari, bahwa yang kemudian datang yang kedua bulan itu, ya. Atau fi suratiha, ya. Jadi yang pertama itu adalah matahari, kemudian yang datang kedua dalam bentuknya, bentuknya ataupun yang tampak dari kita adalah yang paling besar matahari, kemudian bulan. Atau dalam tulu'iha, munculnya matahari kemudian muncul, matahari muncul duluan, kemudian bulan muncul belakangan. Itu beberapa tafsiran, penjelasan dari para ulama tentang makna mengiringi matahari, baik dalam bentuknya, besar kecilnya, atau yang kedua urgensi matahari kemudian datang setelahnya bulan, ataupun yang ketiga adalah terbitnya.
matahari terbit, kemudian setelah terbenam baru kemudian muncul bulan. Ya. Wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Dan siang apabila menampakkan. Ya. Kemudian wal laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya, ya. Apabila malam menutupinya, menutupi bumi. Was-sama'i wa ma banaha, dan langit serta pembinaannya. Ya. Di sini oleh para ulama wawunya disebutkan dua tafsiran. Yang pertama itu waw masdariyah, ataupun yang kedua waw mausulah. Jadi artinya dan langit dan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan demi langit dan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Langit menjadi salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga yang begitu mengagumkan untuk kita. Dia ada di atas kita sebagai sebuah atap, namun yang menakjubkan tanpa tiang. Yang ketiga, dia adalah ciptaan Allah yang di dalamnya Allah meletakkan begitu banyak makhluk yang lain. Jadi yang pertama, dia menakjubkan karena besarnya. Yang kedua, dia ciptaan Allah yang bisa kita lihat dengan mata kita. Yang ketiga, dia di atas kita namun tanpa tiang. Yang keempat, dia adalah ciptaan Allah yang saking besarnya, di dalamnya Allah letakkan begitu banyak makhluk lain yang juga nggak kalah besarnya. Tapi toh demikian Allah Subhanahu wa taala, toh demikian langit itu mampu untuk merengkuh, untuk meliputi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bintang-bintang yang begitu besar, yahtawihas sama, mampu untuk diliputi oleh langit yang luar biasa itu. Ya. Ikhwafillakumullah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala hormati. Wal ardi wa ma tuhaha. Ini pasangan dari langit, bumi. Dalam banyak ayat kita temukan ketika Allah Subhanahu wa taala bicara tentang langit, juga menyebutkan di sampingnya atau menyebutkan setelahnya bumi, ya. Dan bumi serta penghamparannya. Jadi walaupun bumi ini bulat, sebagaimana kata para ulama, di antara Ibn Taimiyah rahimahullah yang mengusung pendapat bahwa bumi ini bulat, dia bukan hamparan tapi dia bulat. Ya, kalau kita lihat dari jauh, dari angkasa dia terlihat bulat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan menghamparkannya, artinya itu sejauh mata memandang kita ketika kita berdiri dalam sebuah titik. Ketika kita berdiri pada sebuah titik, kita melihat bahwa bumi itu adalah sebuah hamparan. Hamparan itu Allah Subhanahu wa taala yang menghamparkannya untuk kita. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa, ya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Kalimat sawa itu sesuatu yang di terjemahan Indonesia itu adalah dan jiwa yang diciptakan. Kemudian dilengkapi jiwa itu dengan sesuatu yang cocok dengan jiwa itu sendiri. Ya. Dipasangkan bagi dia telinga untuk mendengar. Kemudian dipasangkan bagi dia mata untuk melihat. Diletakkan bagi dia dua kaki untuk berjalan. Jadi Allah menciptakan sebuah jiwa, kemudian melengkapi jiwa tadi, melengkapi manusia tadi dengan hal-hal yang bisa menopang kehidupannya. Kasih bagi dia tangannya bisa dipakai untuk bekerja. Kaki itu cuma dua, karena yang cocok untuk manusia itu dua kaki. Kalau dipakai kaki 3 atau 4 malah repot. Ya, dikasih kaki lebih dari 2 itu malah repot. Atau kalau cuma 1 kakinya justru nggak bagus, dan itu nggak la yusawiya. Tidak cocok untuk manusia itu ketika dikasih kaki 1 atau kaki lebih dari 2. Tangan,
mata, dikasih mata lebih dari 2 yang ada menakutkan. Atau mata kita dikurangi jadi 1, itu justru menakutkan. Dikasih tangan lebih dari 2, itu tidak, laisa fihi taswiyah. Enggak ada, kita tidak temukan sesuatu yang cocok untuk manusia itu. Jadi Allah itu dengan kemahamurahannya menciptakan kita, kemudian melengkapi diri kita dengan sesuatu yang cocok, yunasibuna, yang cocok dengan keadaan kita sebagai sebuah jiwa dan sebagai seorang manusia. Dilengkapi dengan hal-hal yang mampu untuk menopang kehidupan kita. Yang cocok, yang pas. Kalau lebih, nggak bagus. Kalau kurang, justru nggak bagus. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Maka kemudian Allah mengilhamkan kepada jiwa tadi jalan kefasikan atau jalan ketakwaan kepadanya. Ya. Alam naj'al lakum najdain, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah jadikan bagi kita 2 jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kita dikasih otak, dikasih akal untuk bisa menentukan dan memilih mana yang harus kita pilih. Tentu yang kita inginkan selalu adalah jalan kebaikan, karena kita tahu akal kita bisa berpikir, bisa menelaah, bisa menimbang bahwa jalan kebaikan membawa kepada kebahagiaan dan jalan kejelekan itu membawa kepada kebinasaan dan penderitaan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan qad aflaha man zakkaha. Ya, qad aflaha man zakkaha. Ini adalah jawabul qasam. Jadi kalau tadi itu sumpahnya demi matahari, demi bulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, demi jiwa. Laqad aflaha man zakkaha. Ini adalah jawabul qasam, jawaban dari sumpah-sumpah yang 7 tadi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung siapa yang sudah mentazkiyah, mensucikan jiwanya, ya. Dan sungguh merugi orang yang mengotori, ya, yang mengotori jiwanya. Ikhwafillah, para ulama mengatakan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Ini menunjukkan tentang urgensi menjaga jiwa kita agar dia selalu bersih dari hal-hal yang mampu untuk mengotori dan meracuninya. Apa dalil yang menunjukkan tentang urgensi menjaga hati tadi? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai kepada pembahasan jiwa ini mendahului pembahasan ini dengan bersumpah dengan 7 makhluknya, dengan 7 ciptaannya, dengan matahari, dengan bulan, dengan siang, dengan malam, dengan langit, dengan bumi, kemudian dengan jiwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sungguh beruntung orang yang mampu mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotori jiwanya tadi. Ini menunjukkan sekali lagi tentang pentingnya orang untuk menjaga hatinya, untuk menjaga jiwanya. Ikhwafillah, kata para ulama, hati itu raja. Ya. Apabila dia baik, maka anak buahnya, prajuritnya akan ikut baik. Namun jika dia hancur, jika dia kotor, maka semua perbuatan kita itu hancur. Itu kemudian kotor. Apabila hati kita dipenuhi dengan hasad, dengan su'udzon kepada orang lain, maka pandangan kita pandangan su'udzon. Pikiran kita pikiran su'udzon. Apa yang kita pegang dipegang dengan su'udzon. Langkah kita langkah su'udzon. Kalau kita dipenuhi, hati kita dipenuhi dengan hasad dan iri, pandangan kita pandangan iri. Prasangka kita prasangka iri. Lisan kita ketika berbicara lisan yang iri.
pendengaran kita ketika mendengarkan pendengaran yang iri. Langkah kita langkah orang iri. Ya, al-ina'u bima fihi yamdaj. Orang Arab mengatakan teko itu hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalam hatinya. Kalau hatinya baik, teko tadi akan mengeluarkan yang baik. Teko itu hanya akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Jika di dalam teko itu ada teh, maka yang akan keluar adalah teh ketika dituang. Jika yang ada dalam teh itu adalah kopi, maka kopi yang akan keluar ketika dituangkan. Maka begitu juga sebaliknya. Begitu juga ceritanya. Iya, kita hati kita baik, maka yang keluar dari lisan kita, dari pandangan kita, dari prasangka kita adalah juga hal-hal yang baik. Namun sebaliknya, jika hati kita diisi dengan hal-hal yang mengotori seperti iri, hasad, dengki kepada orang lain, maka yang keluar itu adalah aplikasi dari hasad dan iri yang bercokol di dalam hati kita. Ikhwanakumullah, Nabi SAW mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, idza saluha sa'iru amalihi. Dia akan memberikan kepada kita, memberikan hasil atau memberikan efek di mana semua yang kemudian bergerak itu akan menjadi baik. Jadi kalau hatinya baik, maka yang tampak akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Sebaliknya, jika hati segumpal darah itu adalah hati yang jelek, hati yang kotor, hati yang penuh dengan kebencian, dengan hasad, dengan iri, maka kemudian yang muncul, yang teraplikasikan dari hati adalah segala sesuatu juga jelek. Juga penuh dengan kebencian, hasad, dan husnudzon kepada orang lain. Ya. Oleh karena itu, kita diperintah untuk selalu mentazkiyah jiwa kita. Tazkiyah itu rukunnya 2. Mengeluarkan yang kotor dari hati kita. Tidak cukup dengan itu, diisi dengan yang baik setelah yang kotor dikeluarkan. Kalau kita bersihkan sebuah bak mandi yang ada kotorannya, rukun pertama itu, kalau kita umpamakan bak itu adalah hati, maka rukun pertama adalah kita keluarkan air yang kotor, kita gosok baknya sampai bersih. Kemudian rukun yang kedua kita ganti, tidak cukup untuk kita keluarkan saja, kita bersihkan baknya, tapi yang kedua adalah mengganti air yang kotor tadi, mengisi kembali bak yang kotor tadi dengan air yang bersih. Sama seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Wa yuzakkikum, wa yuzakkikum, wa yuzakkikum. Kalimat itu sering diulang-ulang dalam Al-Quran. Dan Nabi yang mentazkiyah kalian, dihilangkan noda-noda syiriknya, dihilangkan noda-noda bid'ahnya, dihilangkan noda-noda kekufurannya dari jiwa dan hati para sahabat, kemudian dimasukkan dalam hati yang sudah kotor, yang sudah kosong tadi, cahaya Quran, cahaya hadis, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sempurna itu proses tazkiyatun nafas, tazkiyatun nufusnya para sahabat. Kenapa? Benar itu caranya. Rukunnya terpenuhi. Ya. Ada orang yang kadang hanya ingin memberikan, tapi kemudian tidak sibuk untuk menghilangkan. Jadi amal soleh bikin, tapi kemaksiatan terus jalan. Ya, amal soleh bikin, tapi kemudian kemaksiatan terus dilakukan. Tidak mampu untuk mentazkiyah kemudian hati yang kotor itu. Ya, ikhwanakumullah, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang yang mengotori hati tadi itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengajarkan kepada kita tentang pentingnya untuk menjaga hati kita itu menjadi hati yang suci. Maka boleh ajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kita ini ketakwaannya.
Yang kedua, wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa ini, karena engkau adalah sebaik-baik zat yang membersihkan jiwa. Zat yang membersihkan jiwa. Ya. Kalau begitu ikhwafillah, dari hadis ini kita jadi, dari doa ini kita jadi tahu bagaimana cara mentazkiyah diri kita. Ya. Kita jadi tahu bagaimana cara mentazkiyah diri kita. Yang pertama, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal pencipta kita, apa haknya dari kita. Jadi secara umum mengenal Allah, kemudian melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya. Yang pertama melakukan amal soleh, dan yang kedua meninggalkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang dari kita. Ya, itu beberapa nutrisi, beberapa cara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Nabi Islam isyaratkan kepada kita yang bisa kita gunakan, kita lakukan untuk kemudian mentazkiyah diri kita. Ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendekatkan diri kepadanya dengan ketaatan, dan yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Insya Allah ketika kita melakukan amal saleh, ketaatan kepada Allah dan ibadah, itu mensucikan jiwa kita. Dan yang kedua, ketika kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga akan menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang jernih, yang bersih dan suci. Ya. Pembahasan tentang tazkiyatun nafs ini panjang, ya, panjang. Kata ulama menulis berjilid-jilid hanya untuk membahas tentang bagaimana hati itu dibersihkan. Ya. Kita lanjut di Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah mengatakan kadzabat Tsamud bitawah. Sungguh kaum Samud, ya, telah mendustakan Rasul mereka dengan melampaui batas. Ya. Hubungannya antara kisah ini dengan sumpah-sumpah yang tadi itu adalah Allah memberikan kepada kita contoh, ya, contoh bagaimana ketika hati itu tidak dijaga dan hati itu dikotori. Contohnya adalah kaum saleh dengan kaum saleh dengan nabinya alaihissalam, ya, Nabi Saleh alaihissalam. Kaumnya adalah orang-orang yang membiarkan hatinya terkotori dan membiarkan hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan dan kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini akibatnya ketika hati itu dibiarkan kotor. Apa yang terjadi? Dia mendustakan kebenaran yang datang dari nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Ya. Jadi kaum Tsamud ini adalah salah satu kaum yang sebuah kabilah terkenal. Ya. Asar-asar peninggalannya masih ada di jalan menuju arah Tabuk. Di sana ada diar kaum Saleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an dalam banyak surat Ibrahim dan surat yang lain. Wa tanhituna minal jibali buyuta. Ya. Gunung dipahat oleh mereka, dibikin jadi rumah dan istana. Kemudian lembah-lembah juga dijadikan sebagai tempat untuk bikin rumah-rumah yang indah. Itu kehebatan mereka. Memiliki kemampuan untuk melakukan itu semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat pengingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kirimkan kepada mereka seorang nabi, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, yang merupakan orang yang memiliki kedudukan asalnya di tengah-tengah mereka. Ya, kunta fina marjuan, katanya. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kedudukan Nabi Saleh. Wahai Saleh, engkau adalah seseorang yang dulu di tengah-tengah kami adalah seorang yang memiliki kedudukan yang kami harapkan, bisa jadi pemimpin yang bisa menuntun kami dan lain sebagainya. Ya. Tapi ketika dia mendakwahkan jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian mendustakan, bahkan mereka hampir membunuhnya, ya, hampir membunuhnya. Baik, di sini Allah melanjutkan
Kadzabat Samudu bitagwaha, dan kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Idzin ba'atsa ashqaha, ya, ketika bangkit yang paling celaka di antara mereka. Fakazzabuhu, maka kemudian mereka mendustakannya. Fa'aqaruha fadamdama alai idzin ba'ats ashqa faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Maka Nabi mereka berkata, biarkanlah unta betina Allah itu untuk minum, ya. Fakazzabuhu fa'aqaruha, mereka lalu mendustakannya dan menyembelihnya. Fadamdam alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Dan yang terakhir, wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan tersebut. Baik, ikhwafillah, 4 atau 5 ayat terakhir ini berbicara tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam dengan kaumnya. Ya, saya katakan tadi bahwa ini adalah salah satu contoh dari orang-orang yang memiliki hati yang kotor, memiliki hati yang tidak jernih. Akibatnya adalah mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Tuhan mereka, oleh Nabi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kisah tentang Nabi Saleh ini ringkasnya bahwa Nabi Saleh adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud. Nabi Saleh ini merupakan salah seorang nabi dari kalangan bangsa Arab, orang Arab, ya. Jadi orang Arab itu ada 4, ada Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh, kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Muhammad SAW. Jadi antara sekian banyak nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, hanya ada 4 yang orang Arab. Ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, dan Nabi Muhammad SAW. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh kepada kaumnya, kaum Samud, untuk mengajak mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengisahkan bahwa Saleh ini adalah orang yang dulu di tengah-tengah kaumnya memiliki kedudukan di antara mereka, bukan orang biasa. Dia orang yang memiliki kedudukan di antara mereka. Dia mendakwakan kepada mereka, didustakan, dituduh dengan tuduhan macam-macam, dan begitulah perjalanan para rasul dan orang-orang yang mendakwahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ada ustaz dituduh dengan tuduhan macam-macam, itu biasa. Itu fitrah, sunnatullah dari sebuah dakwah kebaikan. Ya, justru orang mengatakan perlu dikoreksi dakwahnya kalau dalam dakwahnya tidak ada tantangan-rintangan. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin. Ya. Dan demikianlah kami adakan di depan jalan setiap nabi itu musuh, baik dari jin ataupun dari manusia. Itu tabiat dakwah, itu yang dihadapi oleh Saleh dan dihadapi oleh saudara-saudaranya yang lain dari kalangan nabi. Bahkan oleh setiap orang yang mencoba untuk meniti jalannya para nabi, para pendakwah, para ustadz, tuduhannya macam-macam. Itu sunnatullah yang Allah berikan dalam sebuah perjalanan dakwah. Apa hikmahnya? Yang pertama, agar pahala dari ustadznya itu semakin besar karena ujiannya besar. Ya. Yang kedua, untuk kemudian menjadikan pendakwah tadi itu orang yang kuat dalam dakwahnya. Iya. Kalau dia tidak pernah menghadapi masalah dengan masyarakatnya, lemah itu karakternya. Tentu ketika dia memiliki banyak masalah, dihadapkan pada banyak masalah,
muncul karakternya, membentuk karakternya menjadi karakter yang lebih baik. Baik. Suatu hari, orang-orang dari kaum Samud ini bilang kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, berhentilah engkau berdakwah. Ya, kalau kamu berhenti, kamu akan aman, kita akan kembali bersama-sama. Tapi kalau kamu tetap maksa mau mendakwai kami supaya kami ikut kepada kamu, kami punya sebuah permintaan. Sebuah permintaan yang sebetulnya sangat mustahil. Apa itu? Kami minta engkau munculkan kepada kami dari batu itu seekor onta dengan ciri-ciri yang putih, tinggi, bahkan hamil. Bahkan dalam keadaan hamil. Onta, kalau minta kepada Soleh keluarkan onta dari tengah hutan, ya kita bisa, karena ma'gul itu, masuk akal. Munculkan dari dalam sungai mungkin, dari arah sana, arah sungai mungkin, ini dari batu. Nabi Soleh kemudian mengatakan, emang kalau mukjizat itu datang, apa yang kalian minta itu datang, apa kalian akan beriman? Mereka mengatakan tentu saja, kami akan beriman. Sama seperti kisah orang Quraisy minta kepada Nabi SAW untuk menghadirkan kepada mereka apa? Bulan yang dibelah menjadi dua itu. Iya. Ternyata setelah mereka itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hafizahullah, Nabi SAW kemudian berdoa, salat berdoa. Allah kemudian dengan kuasaannya menghadirkan onta itu seperti yang mereka minta. Iya. Seperti yang mereka minta. Setelah keluar onta itu, Nabi SAW berpesan kepada mereka, jangan sampai, biarkan dia berjalan, kan itu ontanya Allah, naqatullah, bukan onta saya itu, onta Allah Subhanahu Wa Taala. Biarkan dia jalan, jangan diganggu, jangan dihadang, biarkan dia minum-minum di mana, terserah dia lah. Iya, itu mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalian minta itu. Hewan tadi kemudian jalan, minum, bahkan ada perjanjian. Kalau hari ini dia minum, besok punya giliran kalian untuk minum, onta-onta kalian mungkin besok lagi gantian, sehari-sehari sekali. Ya. Bahkan mereka juga memerah susunya onta itu buat mereka. Sudahlah dapat onta, sudahlah minum susunya, ya. Ternyata karena mereka hasad iri dengan dakwah Nabi Saleh, apa yang mereka lakukan? Mereka berencana untuk membunuh onta itu. Maka mereka kemudian berkumpul dan muncullah seorang namanya Qaddar bin Salif bin Jad'am. Ya. Dia kemudian dipanas-panasi, dikompor-kompori, disuruh oleh kaum Samud hingga akhirnya dia maju dan menyembelih onta itu. Ya. Bahkan mereka juga ingin untuk membunuh Saleh alaihissalam. Ya. Setelah dibunuh onta itu, Nabi Saleh mengatakan, karena kalian sudah membunuh, tunggulah, setelah 3 hari akan datang kepada kalian azab. Hari Kamis, hari pertama, mereka tunggu, tidak ada. Hari kedua, nggak ada. Hari Jumat. Hari ketiga, hari Sabtu juga nggak ada. Hari Ahad, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada mereka datang. Terdengar suara yang begitu luar biasa kerasnya, ya, di langit, sehingga fasbahu fi darihim jasimin, membuat semuanya meninggal. Ya, menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Ya, menjadikan mereka orang-orang yang kemudian mati dalam keadaan terhina, bergelimpangan di mana-mana itu mayatnya. Ya. Jadilah kisah yang disampaikan secara singkat, ya, kisah antara Nabi Saleh dengan kaumnya. Catatnya adalah dimanapun jalan kebenaran itu akan senantiasa menang, dan jalan kebatilan akan senantiasa berakhir dengan kehinaan. Ya, berakhir dengan kehinaan. Allah Ta'ala alam. Itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita kembalikan kepada pembacara sebelum kita salat asar. Saya kembalikan kepada Ustaz Abdullah. Bismillah, alhamdulillah. Ikhwah dan akhwat sekalian, para asatidzah yang dimuliakan Allah SWT, kita baru saja mendengarkan materi yang sangat baik. Mungkin satu pertanyaan saja karena waktu yang terbatas. Kalau ada yang mau bertanya, silakan di raise hand atau diketik secepatnya di room chat Zoom ini. Kita beri satu penanya saja.
Satu penanya satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya. Saya kasih waktu 1 menit. Bagi ikhwah yang mau bertanya langsung silakan di raise hand, angkat tangannya. Baik, Ustaz, rupanya tidak ada yang bertanya, Ustaz. Berarti kita cukupkan ya. Siap. Baik. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas materinya yang sangat bagus. Semoga menjadi cambuk bagi kita untuk semakin menata jiwa yang lebih baik lagi di atas jembatan hijrah yang tadi sudah, titian hijrah yang tadi disampaikan oleh Ustaz kita. Barakallahu fikum kepada seluruh peserta, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Ingat, masih ada tamasya di waktu-waktu yang akan datang. Tetap semangat dan jadikan ini sebagai agenda rutin kita setiap pekan. Ya, kita bertamasya di Raudhatul Ulum, taman ilmu, insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.